gaji dia pun kadang saya bagi untuk keluarga, untuk keluarganya dia. Sisa itu untuk makan aja nggak cukup. Karena kalau makan memang saya nomor satukan. Istilahnya nasi tempe tahu itu belum. Maksudnya berarti gajinya Mami Afi atau gajinya dia? Gajinya dia iya. untuk kepribadiannya dia. Kadang kan untuk kebutuhan bapaknya dia. Datang ataupun tepo. Ini tinggal serumah ini? Tinggal serumah sama saya. Kadang orang tua pun datang di rumah saya. Berarti untuk kehidupan sehari-harinya itu lebih banyak dari Mami Afi? Ya enggak sih, ya lebih kecil. Lebih kecil? Iya, kalau untuk sehari-hari, ya kan gaji bulanan ya mas. Paling gaji seberapa gaji toko kan, tahu sendiri kan. UMR rendah, dari gaji segitulah enggak usah tak sebut dengan gaji. Tak bagi untuk adik, untuk orang tua, bapaknya 2, ibunya 2, punya mbah. Jadi untuk saat itu memang saya ajarin, saya ngajarin sebagai orang tua, walaupun dia sebagai suamiku, saya jatuh kadang saya sebagai orang tuanya dia, sampai saya ajarin, kamu lahir itu telanjang, nggak bawa apa-apa, bawanya hanya popok. Saya ajarin kamu harus bisa untuk mengganti popok itu, walaupun harga dengan murah. Istilahnya ya, saya ajarin kalau lebaran saya ajarin untuk beliin ibunya, bapaknya, kakaknya, dari adik maupun mbak, dari tantenya yang dia pernah ikut, itu pun saya kasih, saya belanjakan. Itu berarti tinggal serumah berdua saja di rumah itu? Iya. Oke, terus waktu dia minta izin mau pacaran itu gimana? Ya saya yang menyuruh. Dia kan pamit, Mi, aku mau, istilahnya bahasa Jawanya ya, rujuk balen ya. Oh balen, karena dia kan pernah putus dulu pacaran. Saya izinin, saya nggak berani untuk mencegah, mau cari yang lain itu pun nggak berani mas. Saya nggak berani, karena saya pikir dia biar bahagia. Ya, yang penting dia bahagia lah ya, gitu ya. Iya. Jadi ya udah berlanjut sampai istilah Jawa nanyain dulu ya. Ngetuk pintu. Oh berarti si suaminya Mami Afi ngetuk pintu ke perempuan itu, ke rumahnya perempuan itu. Suaminya Mami Afi ngetuk pintu, istilahnya sebelum lamaran itu. Sebelum lamaran istilahnya ngetuk pintu itu. Jadi suaminya Mami Afi memperkenalkan diri ke keluarga wanita. Suaminya Mami Afi ngetuk pintu memperkenalkan ke keluarga wanita. Iya. Itu pun sama saudara-saudara saya loh mas. Sama saudara-saudara saya sudah seperti keluarga dia. Mami Afinya? Mami Afi nggak ikut di rumah. Ngapain? Ya cukup di rumah. Nggak mau Mami Afi lihat ya begitu. Kan yang penting ya mas, namanya orang kan pernah seranjang berdua. Apa yang saya lakukan kan orang nggak lihat kan. Jadi rasa sakit kan mesti ada. Tapi tak bikin legowo, karena biar bahagia dia sama perempuan itu, sama keluarga dia itu, sama keluarga perempuan itu. Jadi keluarga saya itu sudah menganggap dia sebagai adik semua, kayak anak. Terus keluarganya Mami Afi itu menganggap dia kan seperti adiknya Mami Afi. Tapi pada dasarnya keluarga Mami Afi itu ngerti kalau dia itu berperan sebagai suaminya Mami Afi. Iya, tapi karena keluarga juga mendukung, ya udah kalau kamu udah ngizinin. Satu, kan saya lihat dari keponakan saya udah gede ya mas. Dari cucu, saya kan punya cucu. Jadi anak keponakan kan cucu, udah pada gede mas. Jadi saya itu melihat dari saudara saya itu malu sih enggak mas ya. Saya nggak bisa untuk sembuh, saya nggak bisa. Tapi paling nggak kan saya untuk ini loh mas, merubah karakter saya. Biar nggak terlalu mencemooh. Oke, nanti itu kita lanjut ke situ. Sekarang setelah dia ngetuk pintu, Mami Afi nunggu kan di rumah. Selesai nih kisah itu. Setelah itu hari-harinya seperti apa? Ya hari-harinya masih bareng. Masih bareng sama Mami Afi.
Ya saya masih ngeladenin kayak masih ngeladenin layaknya suami. Saya pun akhirnya Mas bisanya saya berperan satu, ada kejanggalan untuk saya. Ada kejanggalan untuk saya itu satu ya Mas ya, yang nggak bisa sebenarnya nggak bisa saya ungkapkan. Kenapa? Saya itu sayang sama kamu. Saya itu cinta sama kamu. Ya kan? Tapi dia itu nggak berterus terang. Terus terang gimana? Ya jadi dia itu keluar. Mungkin dari alasan mau ke rumah orang tua. Yang nggak tahu di luarnya nyari cewek-cewek gituan. Sama pacarnya yang dia bukan pacarnya Mas. Padahal saya belain karena dia punya pacar. Dia nyari cewek gituan kan aku belain ya Mas. Aku belainnya tuh gitu. Itu kan kotor. Kamu udah punya pacar. Dijaga dari kondisi. Saya gitu. Kalau kamu nggak bisa menjaga yang di luar, ya udah mendingan bubar aja. Maksudnya bubar sama mami atau bubar sama pacarnya? Sama pacarnya. Karena saya sayang, saya justru tulus banget sama pacarnya itu, maka saya belain. Oh, mami itu tulus banget sama pacarnya. Jadi siapapun orang yang membahagiakan suaminya, Mami Afi itu, Mami Afi ikut setuju, maksudnya ikut sayang. Ikut sayang. Ada istrinya anda semua yang begitu? Jangan ya kalau bisa. Cukup saya aja. Istrinya sayang sama orang lain yang membahagiakan suaminya. Oke, itu tidak bisa dibayangkan kalau saya nggak bisa ngebayanginnya. Mas sendiri kan laki-laki, dia bisa bayangin. Karena Mas kan di sini kan untuk mempertanyakan figur seorang wanita kan, begitu. Terus, jadi kan ini udah jalan ya dia seperti itu. Nah, sepertinya kan kalau saya lihat orang yang sangat Mami Afi sayangi, cintai tadi, cuman dia ke Mami Afi nggak puas, punya satu pasangan tadi nggak puas, dia tetap nyari kan di luar. Terus setelah dari sebelum dia punya pasangan, dia punya pacar, sama setelah hubungannya Mama Afi kan masih biasa aja, masih jalan kan, masih jalan. Cuman kesedihannya tambah pasti. Terus hubungannya di ranjang itu gimana? Jauh berkurang atau malah jadi enggak. Kalau dia itu penurut Mas sama saya. Saya pingin ya dia tak turutin, dia nurutin. Saya pingin ya dia selalu nurutin. Jadi gini loh Mas, kita itu sama-sama komitmen. Komitmen. Dia pun pernah janji sama aku. Dia merit pun masih bisa menomorsatukan aku, nggak bisa ninggal aku. Ini berarti akhirnya dia sama yang pacarnya ini merit. Meritnya gimana ini kisah meritnya ini? Kisah meritnya ya baik. Untuk kisah meritnya itu baik. Kan dukungan Mami Afi sama keluarga saya pun di situ nungguin. Jadi dukungan secara moral, material semua ada atau gimana? Ya ada. Oh gitu. Jadi dukungan moral, material dari Mami dan keluarga Mami Afi. Ya, keluarga Mami Afi untuk mendukung dia kan waktu itu kan pesta di rumahku. Pesta pernikahannya? Kan gelar di rumahku dulu masih untuk laki-lakinya itu. Gelarnya di rumahnya Mami Afi, bukan di rumahnya dia. Juga di rumahnya dia itu justru pulang mau akad nikah. Kalau akad nikah itu di rumahnya laki-laki yang asli. Tapi kalau untuk datengin teman-temannya dia pesta layaknya pesta di rumah saya.
Oh jadi teman-teman yang datang, teman-temannya Mami Afi juga kan banyak. Iya, oh ya ikut meriahkan. Mami Afi selamat ya suaminya menikah gitu. Iya. Oke selamat ya suaminya menikah. Iya aku bahagia gitu ya. Iya. Tapi kan bahagia akan ditinggal itu gimana ya Mas ya? Mau walaupun itu udah siap, walaupun itu udah gimana ada komitmen, tapi kan hati itu pasti ada rasa sakit. Ini saya tidak bisa ngebayanginnya waktu datang itu teman-teman ngucap itu selamatnya itu gimana, selamat ya. Iya. Suaminya selamat ya suaminya Mami Afi menikah gitu. Iya. Terus setelah itu kan istilahnya ramah tamah berarti ya. Untuk teman-teman sih mungkin kebanyakan kan gini Mas ya, mengbodoh-bodohin saya. Mami itu bodoh, punya laki-laki sayang banget kok diizinin untuk marriage. Saya jawab, karena saya banyak kekurangan dan tidak layaknya. Saya sudah tua, dia setaruh anak. Oke, setelah tapi kan teman saya itu kan nggak tahu adanya saya mengizinin dia marriage juga, ya kan? Nggak tahu kan isi hati saya itu kan. Temen nggak tahu, padahal kan dia itu gini Mas, bisanya saya izinin satu, sering main cewek kotor, ya kan? Berarti kan saya sudah tahu, saya jaga, karena saya ingin hidup saya itu sampai tua itu sehat, jangan sampai ada penyakit apapun, karena saya, walaupun saya banyak keluarga kan saya merasa hidup sendiri ya Mas, ya kan? Keluarga kan kakak, ponakan kan itu sayang sama aku, tapi kan saya merasa hidup sendiri, nggak ada, saya banyak kekurangan kan, bukan layaknya normal laki-laki. Ya karena berarti Mami Afi ini kan waria, tapi kakak adik semua nggak ada. Kakak adik ya ada sih. Ada. Oke terus. Adik nggak ada, kakak saya kan anak terakhir. Oh iya. Terus ini setelah si suaminya Mami Afi menikah, setelah itu gimana kehidupannya, seperti apa setelah suami Mami Afi menikah? Tadi kan sempat ada kata-kata setelah menikah pun dia itu tetap apa istilahnya, tetap sayang dan tetap silaturahim sama itu seperti apa itu? Ya jalan sebulan itu masih baik amat saya Mas. Itu sudah menikah. Sebulan. Dia tinggal sama istrinya. Tapi karena dia kan pengantin baru ya Mas ya, di rumahnya kan pekerjaan kan dekat rumahku kan, tapi dia kan namanya pengantin baru kan di tengah-tengah keluarga, mertua kan masih malu. Dia tak suruh makan dulu, tak suruh makan di rumahku dulu, karena dia makannya kan agak banyak. Mungkin kalau dia makan banyak kan di rumahku, namanya rumah baru ya Mas ya, mungkin malu. Jadi tak suruh makan, tapi ya tak suruh, tolong walaupun kamu udah makan di sini, tolong nanti di rumah makan. Walaupun bagaimanapun kamu harus makan. Iya, keluarga mertua nanti gitu karena sudah ditunggu istri sama mertua. Ya dari kelambatannya dia pulang mungkin tidak disetujui sama keluarganya. Tapi istrinya dia. Istri kenal gak sama Mami? Ya kenal. Udah dibawa kalau nggak salah 2 kali kan. Sebelum menikah atau setelah? Sebelum nikah. Oh sebelum menikah sudah? Iya. Sudah dibawa ke tempat Mami Afi. Pertemuannya seperti apa ya? Ya pertemuannya biasa. Mami Afi sebagai orang tua. Sebagai orang tuanya. Layaknya kan orang tua kan mesti nitipin anak ya Mas ya. Berarti sebagai orang tuanya si suami. Iya. Seolah-olah orang tuanya. Berarti si cewek itu nggak ngerti. Nggak ngerti gitu ya. Tapi saya memang tulus banget. Memang tulus banget waktu itu. Mami Afi bener-bener dari hati kalau dia suami Mami Afi ini bahagia dengan cewek atau istrinya ini. Oke, ya cinta itu buta dan tulus, mungkin seperti itu ya. Cinta itu tapi buta dan kalau ketulusannya baik itu sih nggak apa-apa ya. Tapi ada Mas janggalan untuk saya itu, waktu itu bisanya saya merasa sakit hati.
bisa dikatakan kok bisa juga ngeladenin temanku, suamiku tuh mas. Maka saya tak bikin legowo, legowonya itu, kamu berarti bukan laki-laki tipeku yang bisa melindungi aku sepenuhnya, karena kamu di belakang aku itu dia bisa bermain sama teman. Waria juga? Bukan. Oh bukan, cewek. Oh cowok. Berarti kan Berarti hati saya itu kan apa gay gitu ya? Nah iya, berarti kan oh apalagi itu seorang gay. Berarti kan kalau dia seorang gay kan ya kalau gay nggak mau sama aku cewek. kan nggak mau mas. Iya. Oh, aku kan figurnya saya laki-laki yang santai untuk bisa melindungi aku. Ternyata dia mau sama teman. Oke, berarti suami atau pasangan ya. Iya. Kalau suami kan harusnya benar-benar menikah. Nah, tapi pasangannya Mami Afi ini dia bisa semua dengan semuanya ya, sama waria masuk, sama cowok masuk, sama cewek dia nikah. Terus saya suruh pun mas, karena saya sudah tahu karakter dia ya, saya suruh pun tak suruh main akhirnya sama temanku, salah satu temanku cowok, dia mau. Nah, di depan Mami Afi maksudnya? Enggak, kalau di depan saya otomatis kan nggak tega ya mas. Pokoknya ada deh ya. Tapi Mami Afinya ngomong maksudnya, kamu itu itu kan. Oh gitu. Nah maka saya rasa kecewa di situ, berarti saya keliru ya selama ini. Nah dari situ pun karena saya sudah, maaf ya mas ya, ini bukan karakter saya ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Muntahin aja nggak apa-apa semua ya. Sebenarnya saya ini pribadi ya mas. Di situ pun akhirnya ya saya bisa untuk, padahal saya dari dulu belum pernah saya ngeladenin laki-laki, saya berbentuk laki-laki. Laki-laki berbentuk laki-laki. Laki-laki. Oh maksudnya Mami Afinya berbentuk laki-laki. Saya tidak pernah. Saya seringnya ya saya yang ngeladenin laki-laki. Dalam bentuk waria. Dalam bentuk waria kewanitaan saya. Kalau laki saya sudah, ya saya sudah merasa mensyukuri. Gitu loh, mensyukurinya kan berarti saya bisa untuk memberi kebahagiaan gitu ya. Tapi kalau ini enggak. Jadi akhirnya saya berontak sebisa saya. Saya bisa ngeladenin dia itu gimana ya, aduh sakit. Pokoknya saya bisa ngeladenin gitu aja. Maksudnya gimana ini, saya masih kurang. Akhirnya saya bisa ngeladenin layaknya dia yang diinginkan juga. Maksudnya dianya sebagai wanita. Iya. Oh gitu. Iya. Akhirnya Mami Afi bisa ngeladenin dia yang sebagai wanita. Nah, di saat itu mas saya itu akhirnya bisa, ya ini maaf ya mas, maaf banget. Maka saya bisa untuk, oh berarti aku ini bukan wanita yang sejati akhirnya. Oh, Mami Afi merasa Mami Afi kecewa saya itu wanita yang sejati. Iya, saya merasa kecewa dengan diri sendiri. Ini maaf ini berarti fungsi dari organ laki-laki. Jadi kan Mami Afi kan waria ya, bukan wanita yang punya. Itu pada dasarnya selama ini ya normal. Ya sebenarnya sih bisa normal, tapi kalau saya kan harus pakai obat ya mas. Oh gitu. Karena saya kan ngeladenin laki-laki dari dulu kan tidak pernah gitu. Oh gitu. Hanya sama si B aja. Bisa itu pun pakai obat. Oh gitu. Jadi itu permintaannya si B itu atau gimana? Ya dari aku akhirnya aku kadang minta. Gitu. Oh gitu. Tapi akhirnya dalam hati Mami Afi kecewa sendiri. Oke, setelah si B ini kan belum berakhir nih sama si B. Si B ini belum berakhir. Ini kan si B sudah menikah, tapi masih sering berkunjung. Iya. Kalau pas berkunjung itu kemesraannya masih seperti dulu nggak? Masih. Oke, terus berhentinya di mana? Berhentinya ya dengan tiba-tiba hal itu. Tiba-tibanya itu kayak bisa dikatain sulapan ya mas ya.
dia mau meeting di suatu kota. Dia masih datang pagi-pagi, izin sama aku. Ya udah, kok mendadak? Kan aku tanya kan, kok mendadak? Biasanya kan yang sebelumnya dia pergi meeting kan ada konfirmasi, mami bisa aku meeting ke kota ini. Dia enggak ada, tahu-tahu mendadak. Ya udah, saya izin. Tapi dia bilang nanti malam saya datang makan bareng. Namanya saya sebagai pasangan, dia bilang mau makan bareng, mesti tunggu nggak? Iya. Tunggu kan? Iya. Apalagi dia itu sudah kayak anakku bener di hatiku. Saya tunggu sampai jam 11 belum pulang, 12 nggak datang. Berarti kan dia nggak datang. Ternyata dia datang ke rumah, pulang ke rumah istrinya langsung dengan alasan dia sakit, pusing. Dan itu dia cuti kerja, dia sakit, memang sakit. Saya tanyain saya waktu itu berapa hari saya datang ke pekerjaan. Saya tanyain itu, dia jawabannya itu sudah kayaknya membenci saya. Membenci saya. Karena akhirnya saya ngomong, kenapa kok ucapan gitu sama mama? Karena mama itu tidak bisa untuk maafin istriku. Waktu itu kan ada gejala yang nggak mengenakan istrinya dia. Istri sama mami. Iya, istrinya si B itu. Istrinya si B itu sama mami istilahnya cekcok melalui berarti di Instagram tuh. Oh, chatting Jadi Instagram. melalui catatan saya itu melalui Instagram. Oh, tak jawab kan. Dia itu ngomong sama si B. Saya memang ngomong mas, karena dia nggak mengenakan saya. Mungkin dia udah tahu kan kalau saya waria. Dia itu ngucap biasa mulut banci. Kok segitunya ya? Padahal saya itu sama si B itu ibarat meritnya dia itu tak belain mati-matian. Dari temanku pada bantu, dari saudaraku, supaya nggak malu sama teman-temannya si mas ya kalau pesta itu ya. Jadi temanku tuh pada bantu semua. Oh, teman-temannya Mami Pada bantu Api semua. dan keluarga bantu Bantu secara moral dan materi.